Jadi ya, dan untuk episode kali ini, pertanyaan aku sebenarnya ini pertanyaan yang klasik ya, mengenai kenapa umat muslim, komunitas muslim secara global itu mundur gitu. Jadi secara pendidikan terbelakang, secara ekonomi sulit. Iya. Dan ada yang bilang kan itu gara-gara kolonialisme barat. Ada yang bilang karena kemunduran kultur intelektualitas aja gitu. Ada yang bilang karena Islamnya sendiri gitu, Islamnya tidak pro ilmu pengetahuan, tidak pro inovasi gitu. Tapi kan Islam ini pernah jaya nih. Tapi apakah kemajuan dan peradaban Islam itu faktornya terkait langsung dengan doktrin Islam atau enggak gitu? Sebenarnya tuh faktor-faktor utama kemunduran peradaban Muslim tuh apa sih? Apa gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Mbak Kumela ini. Seperti yang kita ketahui dari Mbak Kumela ini, di mana dia ini mengaku pernah mondok hafal Al-Quran 30 juz dan pernah jadi guru ngaji juga, tapi selalu menyudutkan agama Islam. Kita akan menjawab bagaimana dengan pertanyaan Mbak Kumela ini, di mana dia mengatakan bahwa umat Islam itu terbelakang, ekonominya sulit, jauh dari pendidikan. Kenapa kita seperti itu di negara ini? Kita ini 86,93% itu jumlah umat Islam, yang selebihnya itu non-muslim. Sedangkan yang korupsi 300 triliun itu, ada kemudian beberapa ratus triliun lagi, itu agamanya apa? Suami Dewi Sandra itu Kristen, Pak Hasto juga sekjen dari PDIP juga Kristen. Jadi mereka itu korupsi, yang menderitanya kita. Jadi kalau dikatakan kita ini terbelakang sekarang ini, ekonomi kita sulit, kemudian kita jauh dari pendidikan, ya karena mereka ini, karena minoritas ini. Minoritas itu korupsinya tidak sedikit-sedikit, triliunan, ratus triliunan. Kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Dayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sangat menarik dari cerita Bapak tadi tentang pertama universitas di dunia itu adalah orang Islam yang membuat. Iya. Namun ada yang banyak saya pertanyakan, kenapa kita tertinggal Pak? Baik. Jauh pada masa-masa tertentu Islam itu sangat terpuruk gitu. Iya. Nah ini barangkali ada pencerahan dari Pak Ustadz tentang kenapa kita kok sampai seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dulu masa lalu, sekarang masa kini. Yang harus kita lihat, jangan pernah kita membawa keindahan di masa lalu untuk dijadikan sebagai cerita di masa kini. Lihat bagaimana mereka berjuang untuk bisa jadi maju. Apa spirit mereka? Apa karya mereka? Bagaimana kesungguhan mereka? Itu yang kita transformasikan dan kita transfer pada kehidupan kita sekarang. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik yang pernah dilahirkan di bumi, padahal dulunya jahiliyah. Jadi khairu ummah. Jahiliyah itu pembegal ada, koruptor banyak, pezina banyak, gitu kan? Pencuri, penipu, pembuat hoax, pemecah belah, banyak semua di situ. Tapi dengan datang risalah Islam, dengan nilai Quran yang sangat tinggi, mereka bertransformasi dan mentransformasikan diri mereka menjadi khairu ummah. Hoax hilang, perpecahan hilang, polarisasi hilang, saling sebut ini itu dan sebagainya hilang. Dulu udah ada Pak, disebut binatang A, binatang B, binatang C dan sebagainya, itu ada semua, tapi hilang semuanya dengan risalah Islam. Kapan itu terjadi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, apa itu ma'ruf, apa itu mungkar, apa itu iman billah, itu butuh SKS tersendiri tuh. dengan sesi kita sekarang. Pada intinya adalah kembali coba deh kepada ajaran-ajaran yang benar dengan spirit Quran yang benar, karena itu ITB saya kira objektif lah ya, cari guru-guru yang baik, yang benar, meningkatkan wawasan, menambah keimanan, itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat 11. Jadi kalau kita pun ingin share dengan guru-guru yang ada atau di sana, silahkan. Kata Allah, ciri insan yang beriman yang baik itu kalau ingin maju, ingin berkembang, satu, ya niatkan ikhlas sebagai ibadah kepada Allah, itu mendorong kita supaya punya jiwa yang lurus, yang baik, attitude yang benar. Jadi kalau sudah attitude-nya benar, ya, itu yang disebut al-imanu billah. Maka muncullah amar ma'ruf. Di antara amar ma'ruf itu apa? Turunannya pengetahuan. Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah melekat pada diri kita, itu apapun yang dikreasikan selalu harapannya jadi baik. Kalau ngajar pengen jadi baik, pengen makmur, pengen pintar. Jadi orientasinya bukan sekedar datang untuk mencari uang. Ya, saya coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Anda ada di sana untuk mengabdikan kepada agama, untuk mengabdikan pada bangsa, atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan kewajiban untuk mengajar? Ya, mentransfer ilmu kepada siswa dan sebagainya. Nah, ini yang kita perbaiki. Kalau kita punya nilai rasa itu dengan cara yang baik, seperti Indonesia pernah merdeka, kita pun bisa mengkreasikan anak didik menjadi lebih baik di masa depan. Maka jaga keikhlasan, sampaikan dengan benar, objektif, tetap semangat walaupun ada keterbatasan. Wa yanhauna 'anil munkar, jauhkan hal-hal yang menyimpang. Ya, jangan sampai menyimpang. Guru jangan menyimpang, ustadz jangan menyimpang, pemimpin jangan menyimpang, rakyat jangan menyimpang. Kalau semua ada pada konsepsi yang benar, maka insya Allah kebahagiaan itu akan dicapai. Itu yang dimaksud Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum. Nah, ini ajakannya. Saya tutup sekaligus. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka Quran tanya balik nih Pak kepada kita semua. Coba deh bentuk komunitas di antara kalian. Ya, bentuk komunitas, bentuk kelompok-kelompok yang orientasinya mengajak kepada visi kebaikan. Kemudian merealisasikan, mengimplementasikan nilai kebaikan itu menjadi tindakan-tindakan yang positif berdasarkan profesi masing-masing. Buat kampanye untuk menghindari segala hal yang negatif. Setelah itu tunggu kata Allah, itu yang akan mendekatkan kepada masa-masa kebahagiaan dan kesuksesan. Di satu titik, saya itu kalau secara singkat menemukan, oh ternyata ada agama yang justru nyuruh orang mikir.
saya jadi bingung. Kita merasa kita tuh sendiri yang mikir. Para ateis itu yang mikir. Dan agama tuh justru nggak boleh mikir. Tapi dalam satu titik saya menemukan ada agama yang justru kalau ada orang nggak mikir malah disalahin. Ada orang nggak curious malah dibilang dia calon untuk mendapatkan kesulitan dan calon mendapatkan azab. Lalu kemudian saya lihat ternyata agamanya ini agama Islam. Yang setahu saya dulu nggak gitu. Setahu saya justru agama Islam ini adalah yang paling nggak mikir. Iya, bisa identik dengan kebodohan salah gitu. Benar, mereka punya identik dengan kebodohan dan apa-apa nyalain takdir. Kenapa kamu miskin? Sudah takdir. Kenapa kamu bodoh? Dapat ranking rendah? Ya memang sudah takdir saya begitu. Maka waktu dulu saya bilang, benar kata Karl Marx, agama itu candunya orang. Kalau orang beragama seolah-olah dia jadi nggak mikir. Dia jadi kemudian seolah-olah nggak mau untuk maju. Dan orang-orang bilang, ya dia jadinya kalau sudah orang beragama tuh dia jadi nggak peduli tentang cari duit, nggak peduli sama keluarganya, karena dia sudah fokus kepada Tuhan. Maka kemudian saya pikir ini yang saya temukan nggak gini Islam. Nah, poin di mana kemudian saya melihat Islam itu adalah agama yang berbeda, bahwa Islam itu justru nyuruh semua orang untuk mikir supaya dapat Islam. Dan Islam itu ketika kemudian suruh orang untuk mikir, ketika dia sudah dapat Islam itu, maka Islam menentukan jalan-jalannya yang justru masuk logika. Di titik itu kemudian saya bilang, wah ini berarti mikirnya saya kurang dalam malah. Karena ketika saya mikir dalam lagi, di situ ada beberapa hal yang saya nggak bisa nafikan. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Hidayat dan Ustadz Felix Xiao. Mudah-mudahan pertanyaan dari Kumela ini terjawab ya. Jadi kalau mereka mengatakan kita itu terbelakang, kita itu jauh dari pendidikan, ekonomi kita sulit, ya hentikanlah kelakuan dari minoritas ini. Korupsi ratusan triliun. Kita pernah dikagetkan beberapa puluh tahun yang lalu di mana ada Gayus Tambunan itu korupsinya 25 miliar. Itu dikorupsi dari uang pajak, dari uang rakyat. Kemudian di sini ada yang korupsi di sini 300 triliun. Itu agamanya apa? Pak Hasto itu agamanya apa? Lagi ditersangkakan sekarang sekjennya PDIP. Jadi kalau mau bahas kenapa kita itu terbelakang ya karena mereka. Kita ini kena imbasnya. Kenapa? Karena kita ini adalah mayoritas. Pak Pendeta Melato pernah mengatakan seperti ini. Di mana Kristen itu jadi mayoritas, di situ terjadi gila-gilaan. Di situ terjadi kekacauan. Terbukti apa yang diucapkan oleh Pendeta Melato. Mereka masih minoritas saja udah berani. Kalau mereka mengatakan Islam itu terbelakang, kita lihat negara-negara yang maju. Qatar, Arab, Brunei Darussalam, Malaysia, masih banyak negara mayoritas yang lainnya di mana mereka itu maju. Tapi sekarang kita ini apa? Dipermainkan oleh minoritas. Kita ini hanya diam karena kita tidak mau bermasalah. Nanti kalau kita jawab agak tegas, ocehan-ocehan dari non-muslim ini apa? Mereka itu katanya radikal, tidak toleransi. Kita dikatakan radikal, kita dikatakan tidak toleransi. Kalau kita yang dinamakan radikal dan tidak toleransi, hasil bumi ini kita tidak bagi adil. Mereka itu berapa persen? Segitu kita kasih hasil buminya. Kita ini berapa persen? Ini kadang-kadang malah kita senangkan mereka itu karena lebih kepada mereka. Tapi mereka tidak sadar diri juga. Nah, jadi kalau untuk Mbak Kumele itu mengatakan kalau kita itu terbelakang, kalau kita itu jauh dari pendidikan, ekonomi kita sulit, ya karena minoritas. Jadi jangan salah berucap di sini, karena kalau salah berucap itu bisa fatal jawabannya. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.